Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Jain Hobby Tech. Kali ini saya hanya sekedar sharing pengalaman ya, memasang backup power supply menggunakan SCC PWM sejuta umat dan baterai bekas laptop. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya, supaya kita harus hati-hati menggunakan perangkat-perangkat yang sebaiknya memenuhi standar keamanan ya. Cara kita memasangnya atau perkabelannya yang bagus ya, jangan asal seperti saya ini saya uji coba, jadi apa yang ada diterapkan. Lebih baik pakai kabel-kabel atau yang memenuhi standar ya keamanan. Ini contoh yang akan saya perlihatkan. SCC ini dan semua yang tersambung ke SCC PWM ini itu hangus, kebakar semuanya. Jadi SCC masih jalan tapi outputnya udah nggak jalan, ininya kebakar. Saya udah cabut, ini hangus. Nah, kelihatan nggak ya? Ini hangus. Jadi displaynya masih jalan, inputnya masih jalan, ke baterainya masih jalan normal, bisa ngecas, tapi outputnya mati, nggak ada alirannya. Ini udah dicabut. Ini 10 ampere ya, SCC yang warna biru ini, yang biasa saya pakai, pernah di upload. Kemudian ini ampere meter juga masih hidup tapi udah nggak jalan, ininya masih nyala. Kemudian ini auto stabilizer ya, DC buck boost. Jadi otomatis ini DC. Ini juga hangus. Ini pecah, ini saya udah coba ganti. Oh, ternyata setelah dibuka ininya, heatsinknya, ternyata hangus, jadi nggak bisa diganti, harus beli lagi. Kalaupun ada jualan ininya, IC MOSFET atau apa IC-nya, ya lebih baik beli segini aja, karena ini nggak beda-beda jauh gitu harganya. Terus nah ini voltmeternya. Sebetulnya ini yang jadi gara-garanya, penyebabnya. Ini udah saya cabut, ininya short ya. Dari sini langsung masuk ke baterai, karena ini digunakan untuk mengukur voltase baterai. Nah, di sini output dari sini ke baterai. Jadi dimulainya dari sini, akibatnya seluruhnya kena. Itulah yang makanya saya sarankan hati-hati ya. Untuk solusinya ke depan saya tidak akan ya pasang apa adanya. Saya akan selalu menggunakan pengaman dari input ya. Dari setiap input saya akan pasang dioda di bagian negatifnya ya. Jadi pakai dioda ini. Sebenarnya sederhana aja untuk pengamanan, minimal tidak
ketika terjadi short tidak semua bisa kena gitu ya. Jadi jika Anda misalkan berniat memasang atau mulai menyalurkan hobi Anda atau ingin seperti saya, sebaiknya saya sarankan menggunakan pengaman seperti ini ya. Ini negatif, negatif positif. Ini negatif, ini positif, inputnya gunakan seperti ini. Ini dioda negatif, ini positif. Jadi ketika ada short positif, arus positif ke sini, maka masuknya akan tetap ditahan ini jadi negatif gitu. Jadi tidak positif langsung, bisa menghanguskan semuanya. Ini bagian positif yang putih, ini negatif. Saya akan pasang semuanya sekarang, mulai sekarang ya, karena ya lumayan ini kalau keseluruhan. Ini juga sekarang saya lagi di tes semua tuh baterainya, udah kena semua, panas. Yang ini nih saya bongkar, yaitu ribetnya gitu ya kalau baterai bekas. Kita udah rapi-rapikan, ya dibongkar lagi. Ada kendala sedikit, ya bongkar lagi. Nah, ini kan bekas ya. Untungnya baterai ini saya pakai kabel. Kenapa saya pakai kabel jumper ya? Kalau seandainya saya pakai kabel yang besar ya, itu tidak akan putus. Jadi bisa-bisa ini ya meledak lah, bisa karena saking panasnya mungkin. Saya udah pakai BMS. Untungnya karena saya pakai kabel jumper, jadi dia nggak tahan, langsung putus. Jadi langsung aja putus. Itulah karena saya menjaga supaya nggak kena semuanya ya. Tapi itu masih baru pasang jaga-jaga di baterai aja. Ini saya bongkar, saya tes ulang lagi ini. Ternyata beberapa udah rusak ya, 3. Sekarang lagi dicas, diuji ulang. Mudah-mudahan ini jadi masukan buat Anda yang mulai ingin apa ya, utak-atik bikin power supply di rumah ya. Saya juga bukan ahli atau pengalaman, ini juga mau punya rencana gitu, pengen ke ya minimal punya solar panel. Tapi saya mulai dari awal ya, sambil belajar. Jadi pengalaman saya jangan jadikan contoh bahwa aliran DC itu lebih berbahaya dibanding aliran listrik AC ya. 1 volt DC atau 2 volt DC itu bisa memercikan api, berbeda dengan 10 volt AC ya. 110 volt AC aja zaman dulu saya waktu kecil masih bisa dipegang-pegang, paling getaran aja. Tapi 5 volt atau DC itu bisa memercik api gitu.
percikan api bisa menyebabkan agak parah gitu. Jadi harus hati-hati dalam perkabelan. Ini keamanannya ya. Itu saja, mudah-mudahan Anda jadi lebih tahu ya, buat pemula ini ya. Kalau orang-orang yang udah ahli sih pasti mereka udah tahu. Kalau saya pemula, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam, dah.